dalam channel Dialektika Official. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, siapa itu? Ya, ini adalah kawan-kawan dari Gojek. Nah, ini sebagai driver dan mitra Gojek di Indonesia. Ini kita kedatangan ketua Gojek bersama Kang Restu dan Pak Kiwi. Mau saya panggil Akang atau saya panggil Bapak? Akang, Yos. Akang, Bapak. Oke Pak, gini Bapak aja ya, biar universal gitu. Nah, hari ini kan kita bertemu dengan persoalan COVID-19 Pak. Nah, banyak yang ngobrol, banyak yang bicara dari beberapa kali podcast kita juga bahwa bagaimana dengan kawan-kawan yang pekerja harian Pak, dan banyaknya juga yang terdampak hari ini. Nah, khususnya Bapak Restu dan Bapak Kiwi ini adalah anggota dari mitra dari Gojek dan anggota HDBR. Beliau ini ketuanya, ini humasnya Pak ya, Pak Kiwi. Nah, pertama saya mau nanya dulu ini kan punya organisasi apa ya, atau atau kumpulan begitu ya. Nah, Pak Restu ini kan sebagai ketua nih. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh organisasi HDBR sendiri gitu menghadapi momen-momen seperti ini? Itu Pak barangkali. Terima kasih buat Akang, dan mungkin terkait apa yang memang disampaikan dari Kang Noron kita, juga buat seluruh sahabat-sahabat, kawan-kawan, salam satu aspal. Salam satu aspal ya. Salam satu jiwa. Satu jiwa. Ya, salam soyo dan salam kebarayaan. Izinkan mungkin dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh jajaran atau masyarakat publik online, dan ya mungkin khususnya dan umumnya mungkin untuk semuanya masyarakat Indonesia, terkait mungkin apa saja langkah yang memang secara organisasi untuk mengcounter atau menjaga yang tentunya kita lakukan untuk dalam menghadapi wabah ini atau COVID-19 ini adalah dengan terus kita selalu menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, kepada seluruh mitra dan seluruh masyarakat pun dan keluarga kita untuk tetap selalu menjaga kesehatan, menjaga kesucian, juga menjaga daripada wudhu-wudhu kita. Ya, tetap menjaga kebersihan itu adalah Islam pun juga mengajarkan demikian, agama kita pun juga mengajarkan demikian, adalah untuk selalu menjaga dalam setiap kebersihan, karena itu adalah sebagian daripada itu. Ya, jadi terus dalam langkah untuk dalam rangka wabah ini kita terus menghimbau dan agar ini selalu kita tekankan supaya tidak mengeser-ngeserkan atau mengebleskan hal-hal yang sifatnya mungkin sangat-sangat negatif, buruk dan lain sebagainya, terkait kematian, terkait memang misalkan apalah isu-isu yang memang juga tidak jelas. Itu selalu kita himbau untuk tidak mengeserkan hal demikian. Yang diserkan, yang dibleskan, yang dibicarakan, yang dibahas itu hanya perihal-perihal positif, perkembangan, kebaikan dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, kalau dari jumlah anggota khususnya Gojek di Kota Bandung ini jumlahnya berapa Pak? Oke, kita perlu luruskan bahwa HDBR ini adalah sebuah himpunan driver Bandung Raya yang mewadahi, awalnya merintis pun juga kita demikian, yang mewadahi yaitu kurang lebih dari 183 komunitas. Ini terbentuklah HDBR. 183 komunitas. Berarti anggotanya banyak. Alhamdulillah kita mungkin saat ini untuk Bandung Raya saja itu anggota itu hampir di 4.000 orang. 4.000 orang Gojek.
Gojek dan atau HDBR? HDBR ini wadah yang memang bukan hanya satu aplikasi. Bukan satu aplikasi. Ya, bukan hanya di Gojek, tapi memang mayoritas juga kita bergantung atau kebergantungan kawan-kawan ini juga di Gojek. Tapi kawan-kawan kita juga ada yang memang di aplikasi Grab. Ada yang di aplikasi Grab. Ada yang di aplikasi Grab. Bahkan di aplikasi lain. Bahkan ada juga yang memang tidak mempunyai aplikasi sama sekali. Tidak mempunyai apapun, tapi dia punya pekerjaan, tapi ingin bersilaturahmi dengan HDBR dan menjadi anggota HDBR. Alhamdulillah sampai saat ini HDBR bukan hanya online, offline pun banyak, supir angkot pun banyak, bahkan dari masyarakat pun banyak. Karena tujuan kita, visi misi kita adalah untuk silaturahmi dan dakwah. Mengajak mereka kita berdakwah di jalan. Karena kalau masih saya pikir berdakwah itu bagus juga. Kemudian kan ini kan malam tadi kan Jakarta sudah berpindah status ya kan, harus mulai saya khawatir ini juga kondisi yang seperti ini mulai PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar di Jakarta ini kan berdampak ke pegawai atau pekerja harian seperti bapak-bapak ini kan yang hari ini di Gojek gitu kan. Nah persoalannya adalah ini kan pasti mempengaruhi pendapatan ya Pak ya, kondisi hari ini sangat. Nah kalaupun ini sangat itu, apakah ada upaya dari pihak kemitraan misalkan dari Gojek, dari Grab kan? Itu kan terkait PSBB yang mungkin pembatasan sosial berskala besar ini yang memang banyaknya juga, artinya sedikit besarnya itu juga mempengaruhi daripada pendapatan atau penghasilan daripada ojol atau online itu sendiri, gitu kan. Jadi bukan ketika ada PSBB ini pun, sebelumnya pun juga ketika di lockdown kan, di rumah kan, atau di karantina kan, memang ini sudah sangat berpengaruh besar. Karena sudah di situ mungkin masyarakat, para customer, para disebutnya yang memang pengguna online ini juga memang merasa khawatir dan merasa agak sedikit ketakutan, gitu kan. Ya, jadi nggak ada yang beraktivitas ya. Betul. Biasanya mohon maaf nih Pak, saya tanya, biasanya kalau sehari itu bisa dapat berapa sih tanpa ada kondisi seperti ini nih? Ya. Normalnya. Mungkin biasanya kalau kawan-kawan normal sebelum mungkin adanya wabah ini, mungkin bisa memang bervariatif sih kan, berbeda-beda sekali, tidak sama, tergantung daripada getol atau giatnya sejauh mana di lapangan atau menjalankan order. Memang juga terkadang ada yang mendapatkan 150, 200, sampai juga 300 dan paling getol, paling giat 300 bisa ya? 300 bisa ya? Sebelum ada kondisi ini. Betul. Kalau setelah ada kondisi ini? Kalau setelah kondisi seperti ini, luar biasa Kang, ini luar biasa buat kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, para pejuang di jalanan. Itu mungkin ada yang jabat hanya 1, 2 penumpang, ya 3 sampai 4 gitu. Jarang sekali memang yang adanya tutup poin mencapai. Oh iya tuh katanya kan ada target gitu ya kalau jadi ojek online itu. Kalau biasanya ada target dari Gojek bisa ada berapa sehari, harus berapa kali? Itu beda-beda. Ya. Jadi di situ kan ada skema itu insentif. Ada yang dari 13, 17, 25, ada juga yang 17, 21 kali tarikan. Dia memang rajin ya sebetulnya, konsistensi ya sebetulnya. Nah kalau kondisi begini berubah nggak skema-skema itu? Ini kalau yang sebetulnya kita pernah ingin sounding juga perihal skema insentif. Ya. Karena apa? Karena di situ juga kita merasa bahwa ketika ada orderannya sedikit itu ada perhitungannya Pak. Jadi skema itu kan selalu menurun. Itu jadi pendapatan juga berkurang. Iya, jadi berkurang. Sudah dari kita tuh kan memang untuk tupo itu bonus itu kita tidak dapatkan. Orderan pun sepi, nah itu yang jadi persoalan kita. Oh itu ya. Jadi maksimal 50.000 itu sudah hebat. Hari ini ya 50.000 bro.
hari ini cuma dapat 50.000. Itu hebat. Sudah termasuk hebat. Luar biasa. Berarti 50.000 cuman maksimal sehari. Iya betul. Belum itu termasuk potongan bensin, Iya. makan di jalan. Betul. Jadi targetnya memang sih sebetulnya tidak menutup kemungkinan memang dari customer itu sendiri ada ya. tips. Kadang-kadang sebetulnya sekarang itu kan ada begitu ya. Ada yang ngasih bingkisan. Ya. Nah itu sebetulnya banyak juga sebetulnya hal-hal demikian sekarang ini ya. Ya mudah-mudahan ini juga didengar sama pemerintah daerah setempat ya kan ya tuh. Pak Gub, tolong Pak Gubernur. Ini masyarakat Jawa Barat. Sehari 50.000 dipotong bensin, potong makan. Ya kondisi hari ini. Ya memang sangat mengkhawatirkan ya kan ya. Nah selanjutnya kalau misalkan PSBB ini kan ini udah berlaku nih di Jabodetabek, di Jakarta lah khususnya. Kalau berlaku di Kota Bandung gimana kan? Bisa lebih parah dari ini, dari 50.000 tadi. Saya pikir saat ini kan di kawan-kawan ini tidak memang walaupun apa yang menjadi aturan dari kepada pemerintah justru saat ini menjadi polemik dan kontroversi terutama untuk konten. Apapun itu akan dilakukan mungkin sebisa mungkin terkait untuk mendapatkan penghasilan sehingga offline pun apapun itu pekerjaannya akan dilakukan. Gitu. So, mungkin saya mungkin mewakili kawan-kawan driver buat para dermawan selama ini yang sudah banyak support dan membantu kawan-kawan mitra, kawan-kawan ojol, kawan-kawan juga online yang memang sudah mensumbangsikan sebagian rezekinya buat kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita yang di lapangan. Sangat terima kasih banyak. Mudah-mudahan segala kebaikan Bapak, Ibu, Teteh, Akang, AA dibalas diganjar ku Allah anu langsung Amin. Jadi kalau seandainya memang PSBB ini memang juga diberlakukan terkait apalagi tidak boleh membawa penumpang dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah itu kemarin tanggal 7 kalau nggak salah itu sudah dikelirkan bahwa bukan terhadap ojol yang tidak boleh membonceng atau membawa penumpang, tapi sebetulnya itu adalah untuk para pemudik nanti, gitu kan. Jadi untuk pemudik nanti tidak boleh berboncengan karena sangat-sangat juga berbahaya dalam segi untuk di lalu lintasnya di jalan dan lain sebagainya. Itu sudah diberikan kemarin ke tahun 7 kalau nggak salah itu langsung disampaikan. Terus sejauh ini sudah ada belum bantuan dari pemerintah gitu atau apa gitu sentuhan buat kawan-kawan Gojek hari ini gitu? Untuk hal demikian, untuk bantuan dari orang tua kita, sesepuh kita dari para pemerintah, pengusaha, kemudian juga dengan aplikator. Sejauh ini mungkin ada, tapi mungkin belum dimaksimalkan. Ada tuh apa gitu ya? Jadi kalau seperti aplikator mungkin kemarin-kemarin yang sudah berjalan itu memberikan daripada masker menyebar kepada misalnya perusahaan Gojek. Betul, dan sanitizer dan kemudian juga ada kemarin itu walaupun belum menyeluruh sembako yang memang usianya mitra atau deklarasi di 60 ke atas. Maksudnya dari pemerintah ada? Kalau untuk di pemerintah saat ini kabar terakhir tadi pagi yang saya terima itu melalui daripada manajemen Gojek yang saya langsung hubungan by phone tadi itu pihak pemerintah dengan ketenagakerjaan dan kemudian juga OJK-nya termasuk di sini mungkin minta data dari aplikator-aplikator ini untuk diberikan, untuk diakomodir dan kemudian diserahkan ke pemerintah. Siapa-siapa saja yang memang berhak dan layak. Jadi masih dalam proses, belum langsung. Betul. Rencana apa bantuannya? Rencana BLT secara bantuan tunai ada secara sembako dan kemudian secara nominal. Berapa nilainya?
Kalau kita sebetulnya kemarin juga sudah kita ngobrol dengan kawan-kawan di Jakarta juga, dan kawan-kawan juga dari komunitas luar di sana. Mudah-mudahan bisa terrealisasi untuk saat ini, untuk kondisi ini, buat orang tua kami, orang tua kita yang memang sangat kami hormati gitu kan. Kita memang mudah-mudahan ada sifatnya, ada kompensasi buat online, buat ojol ini di mungkin bisa 100 atau 150 lah gitu kan, buat ngebantu juga rumah tangganya, dapurnya supaya tetap. Iya betul. Karena Akang miris sekali kawan-kawan kita. Saya mendapatkan informasi dari beberapa sumber yang memang saat ini banyak sekali permasalahan rumah tangga, permasalahan keluarga yang menyebabkan diusir dari kontrakan lah, karena sudah diambil unit dan lain sebagainya, kemudian sudah tidak bisa bayar lah, dipikang mewah, dibenci segala macam, itu terjadi saat ini. Gitu kan. Ya mudah-mudahan untuk pemerintah, siapapun itu, para dermawan, para pengusaha di sini, kami mengetuk kebaikan atau hati daripada orang tua kami. Ya, kami adalah anak-anak bangsa yang memang sangat membutuhkan saat ini support moral, support apapun itu yang memang kami harus dapati. Artinya segera realisasikan dan mohon untuk segera kepedulian itu juga terrealisasi langsung, personal to personal, langsung door to door, langsung ke driver tersebut, langsung ke driver ojol tanpa melalui perantara. Jadi kita inginkan buat kawan-kawan di sana, di lapangan sana, tetap selalu jaga kebersihan, jaga kondusivitas, jaga hati kita, jaga tetap terus kesolidan dan istiqomah tetap dalam keseharian kita. Jangan pernah terprovokasi. Saya ngerti, kita paham bahwa urusan perut itu adalah urusan yang sangat vital, urusan yang sangat-sangat betul. Kadang-kadang akal sehat pun akan hilang, akan lupa. Tapi jangan pernah melakukan kriminalitas. Pikiran kita dipengaruhi oleh itu sendiri. Ini mohon dengan hormat, mohon dengan sangat kepada para orang tua kami, pemerintah kami, mohon untuk kami, para ojol, para online, untuk diperhatikan, mohon dengan sangat. Mudah-mudahan segala kebaikan Bapak, Ibu, pemerintah dan orang tua kami, mudah-mudahan selalu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat gandakan. Dan kawan-kawan semua, tetap kita selalu sehat. Kalian kita semua harus sehat dan tetap jaga kondusivitas. Tetap kita harus menilai hal-hal sesuatu yang positif buat siapapun. Ini mungkin dari saya sendiri, karena karena kalian kalau sudah bersuudzon, berburuk sangka dan lain sebagainya, kita berburuk sangka dan saling menghujat, serta banyak ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan saat ini kita banyak khawatir sehingga timbullah paranoid segala macam, dan seolah-olah virus ini adalah sering menakutkan. Bagi saya, bagi kita adalah tetap kalian jaga energi positif kita supaya memang betul-betul terhindar, karena semakin takut semakin mudah virus itu masuk ke dalam diri kita. Tetap jaga kesehatan. Luar biasa. Ya, terus kan terakhir barangkali kan ini terkait dengan persoalan dari pemerintahan. Kami sebelumnya undang juga nih dari Dewan, sebenarnya ada 18 T dari Provinsi Jawa Barat diturunkan untuk menanggulangi kasus COVID-19 atau Corona ini nih. Nah, rencana memang ada bantuan langsung ya berupa uang dan sembako. Nah, khusus dengan sembako ini kan katanya mau dikerjasamakan dengan pihak Gojek. Nah, gimana? Apakah sejauh ini sudah ada koordinasi atau belum untuk program itu? Kalau untuk secara obrolan, secara apa yang memang diinginkan daripada aplikasi ini dan aplikator ini, memang kita pun sudah mendapatkan jawaban.
karena memang kesulitan juga saat ini ketika akan merealisasikannya seperti apa, karena saat ini kan berbenturan dan bertolak belakang juga dengan aturan pemerintah yang terapkan saat ini, gitu kan. Jadi bagaimana ketika akan membawa bertonton bahkan bertonton yang harus ini, sementara kerumunan orang juga memang dihindari dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan bagi untuk aplikator itu sendiri. Saya pun juga tadi, Baik pun juga banyak berbincang dengan para aplikator ini. Ya artinya mudah-mudahan sesegera mungkin, apalagi ini sudah ada sinyal baik mungkin dari agama sudah mengumumkan mungkin bahwa untuk sholat tarawih, sholat Jumat segala macam itu dibiarkan dibolehkan untuk Ramadan ini. Apalagi saat ini saya yakin dengan kekuatan menghadapi bulan suci Ramadan dengan doa-doa orang-orang yang soleh, dengan doa-doa para mitra, para wajib, para online yang saat ini mungkin banyak berjuang, banyak berkorban untuk masyarakat dan untuk warga. Saya pikir insya Allah COVID-19 ini akan berlalu ya kan? Saya pikir. Ya itu barangkali kan terakhir barangkali buat kawan-kawan dialektika, pesan terakhir ya kan buat kawan-kawan, buat pemerintah, apa yang akan sampaikan terakhir? Buat para orang tua, para sahabat, para sesepuh kami sangat berharap buat para aparatur pemerintah, aparatur negara, yuk kita bangun, kita pulihkan bangsa ini, negara ini, ya ke arah yang memang sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Ya, artinya saat ini kita harus bahu-membahu. Saat ini jangan pernah kita untuk saling sikut menyikut, menyalahkan pemerintah salah, si anu salah. Tolong perhatikan. Artinya, yuk kami perhatikan, insya Allah kami pun rakyat kecil akan senantiasa taat, patuh dengan apa yang menjadi ketentuan daripada pemerintah kami yang kami cintai. Karena negeri ini adalah harus kami cintai, karena itu adalah sebagian daripada iman. Itu aja kawan-kawan, barangkali kalau ada pertanyaan nanti bisa kawan-kawan tanya di komen. Jangan lupa like, share, and subscribe. Segitu aja dari kita. See you next time. Audio Jungle.